Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabok, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil lain, Yesus menyatakan sabdanya bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda atau firman Allah, firman Tuhan tidak akan berlalu. Dan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah dan firman-Nya itu adalah harta kekayaan yang takkan pernah musnah. Dan itu adalah warisan yang Yesus wariskan kepada kita. Dan ketika kita menjaga, merawat firman Tuhan itu dengan baik di dalam hati yang suci dan subur, firman itu akan memperkaya kita baik kehidupan iman, harapan, dan cinta, maupun kehidupan jasmani kita. Dan oleh karena itu Yesus ingatkan kepada kita, warisan yang Yesus wariskan kepada kita, Allah dan firman-Nya itu bersifat abadi, sementara kekayaan dunia ini hanya sementara dan mudah untuk musnah dan lenyap dari kenyataan yang ada. Oleh karena itu, lewat kedua bacaan suci hari ini, Yesus menghimbau supaya kita memelihara warisan yang termulia dan termahal dan abadi, yakni Allah dan firman-Nya, dan mampu mengamalkannya dengan sepenuh hati, maka kita akan diperkaya kini maupun di akhirat nanti.